Jadi akhir-akhir inilah minyak goreng langka. Minyak goreng langka sehingga orang pada antri panjang untuk minyak goreng. Nah, pada saat yang samaan sebenarnya saya sedang mengurangi pakai minyak goreng karena lagi banyak batuk. Tetapi saya tidak sedang ingin mentertawakan itu ya. Penting minyak goreng, kemudian disusul dengan polemik azan. Lah, saya jadi ingat ini. Dulu Abi Mohtar, Pak Guru kami itu ketika sering menerangkan tentang urgensi Tuhan dalam kehidupan kita, terutama ketika mengenalkan, ayo mengenal Allah secara mendekat dan mendasar. Satu analogi yang sering dipakai itu begini. Begini. Seandainya sampean ya di satu desa, taruhlah misalnya desa Tegalsari misalnya begitu. Lalu di desa Tegalsari itu, kalau di desa itu kan biasanya kalau ada pengumuman, ada kegiatan kampung, kegiatan desa itulah diumumkan di balai desa pakai speakernya tinggi itu karena mesti ditaruh di atas apa ini, di atas pohon bambu yang tinggi. Nah, di atas pohon bambu yang tinggi supaya apa? Speaker di situ semakin keras, semakin tinggi, maka akan dimungkinkan semakin banyak didengar oleh orang gitu. Nah, ketika semakin banyak didengar orang, maka pengumuman dari kampung, dari balai desa itu akan semakin mudah. Sehingga kalau dulu kan sebelum ada speaker itu biasanya ada yang namanya Pak Bayan. Pak Bayan itu yang ke kampung-kampung, lalu di tiap perempatan nanti woro-woro, dumateng penduduk desa niki benjing kita sami-sami kerja bakti, bawa gitu. Sekarang karena teknologi diganti. Nah, misalnya kata beliau, ini analogi sederhana. Misalnya di satu desa ada pengumuman di balai desa di atas speaker yang tinggi itu, kepada penduduk desa Tegalsari nanti jam 12 siang dipersilahkan untuk ke balai desa untuk menerima sembako, minyak goreng, beras 2 kilo, minyak goreng 2 kilo, beras gula 1 kilo dan mie ya 1 kardus tiap kakak. Syaratnya ndak boleh ketinggalan. Kalau ketinggalan ndak dapat. Di situ disebutkan ada minyak goreng berapa kilo gitu. Udah. Lalu di saat yang bersamaan ada pengumuman juga. Enggak dari balai desa, dari masjid. Dari masjid. Pengumumannya keras juga, pakai speaker juga. Pengumumannya apa? Tapi tidak bahasa Indonesia, tidak bahasa Jawa, pakai bahasa Arab. Hayya 'alas shalah gitu. Mari menuju masjid untuk sholat. Ada panggilan dari Allah tuh. Ada panggilan dari Allah lewat suaranya muadzin atau Bilal. Panggilan, ayo kita berangkat sholat. Artinya panggilan itu apa? Penduduk desa Tegalsari silakan datang ke masjid untuk mendapatkan pembagian pahala 27 derajat sholat jamaah zuhur. Nah, jadi intinya hayya 'alas sholat itu kan gitu, diajak sholat jamaah ke masjid untuk dapat apa? Dapat pembagian pahala berisi 27 derajat. Kalau jamaah, namanya jamaah berarti harus tepat waktu. Nah, kira-kira kata beliau, kata kami kasih analogi, kira-kira orang Tegalsari itu datang ke pengumuman di balai desa atau datang ke masjid? Ayo. Balai desa. Apa sono? Balai desa. Kenapa balai desa? Karena sanksi sosial. Loh, apa wong pembagian sembako kok? Minyak goreng. Oh ya, minyak gorengnya Gus. Apalagi zaman sekarang. Saya tidak sedang membandingkan antara panggilan balai desa dengan panggilan masjid loh ya, nanti polemik lagi. Ini kitanya ini loh. Kalau ketika ada pembagian 20 derajat, 27 derajat ya, yang mau jamaah silakan. Ya. Jadi
ketika ada pembagian 27 derajat jamaah sholat duhur dibanding dengan panggilan sembako minyak goreng di saat minyak goreng langka, kira-kira orang kemana? Jujur, jelas minyak goreng. Gimana? Iya, apalagi 27 derajat enggak kelihatan dan masih nanti di akhirat iming-iming itu. Jadi dulur, meskipun meskipun speakernya di masjid jauh lebih keras daripada speaker yang ada di mana? Balai desa. Kira-kira orang datang ke masjid atau ke balai desa? Balai desa. Berarti apa? Ini panggilan tentang kalbu kita. Jadi saya ceramah mulai dari Kalimantan, Lombok sampai di Aceh sana sama jawabannya balai desa. Nah, ini menjadi apa? Apakah kemudian azan tidak penting? Ya sangat penting toh. Tapi pertanyaannya adalah sebenarnya panggilan azan itu adalah panggilan tentang hati. Makanya ini yang saya ingin bahas. Itu tentang panggilan Tuhan sebenarnya. Kenapa? Saya ingin gini. Jadi kita sekarang bicara gini loh. Kebutuhan azan itu sebagai apa? Apakah sebagai panggilan kalbu? Dimana kalau kita ada panggilan itu kemudian seperti mendatangi rindu menggebu-gebu, ataukah sebuah panggilan yang mengganggu, gitu? Atau itu sebuah lomba suara merdu? Nah, ini yang harus kita jangan tanya orang lain, tanya diri kita masing-masing lah, tanya diri kita masing-masing. Karena azan itu urgensinya luar biasa penting, luar biasa bermanfaat itu ya. Jadi iya, kita biar diimami enggak apa-apa. Gitu. Nah, panggilan yang ditunggu atau panggilan mengganggu itu maksud saya begini. Kalau seandainya sampean dan saya nih ya punya istri yang sangat dicintai, atau ada anak-anak muda itu yang punya kekasih lah gitu. Lalu kemudian biasanya diminta untuk selalu menyapa. Biasanya setiap jam 1 atau jam sore gitu mesti tanya, kamu lagi ngapain, sudah makan belum, gitu kan. WA, Instagram atau panggilan itu ketika sudah rutin itu kan sesuatu yang sangat ditunggu. Sehingga ketika misalnya tidak ada WA, itu mesti akan, loh kok belum ada WA. Tapi kalau ada orang yang memang panggilannya itu nggak disukai, entah itu debt collector atau siapa, maka panggilan itu, ini lagi, gitu. Nah, azan itu coba kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Apakah azan itu sesuatu yang kita tunggu-tunggu seperti panggilan kekasih tadi? Jadi sebelum jam 12 siang gitu kita itu kok belum azan sih? Gitu. Ataukah ketika kemudian azan lagi? Nah, kira-kira pertanyaan mana yang muncul dalam hati kita? Statement mana? Kok belum azan sih? Berarti kita melihat azan itu sebagai panggilan rindu, panggilan cinta. Tapi kalau ternyata kemudian azan itu berusaha ngomong, loh kok sudah azan sih? Berarti itu panggilan yang tidak ditunggu, bahkan mengganggu. Nah, ini kok sudah azan sih? Saya terus terang, saya sendiri juga gitu kadang. Apalagi kalau pas hari Kamis misalnya ya kan, baru selesai turun dari masjid, terus kemudian makan untuk buka puasa. Bentar itu sudah azan. Kadangnya diajak setan gitu. Nah, konsep ini yang harus kita refleksikan ke dalam diri kita. Kemudian, saya itu kalau bicara tentang azan ya, saya di kampung itu memang sangat memerlukan ya, terutama ketika waktu subuh. Waktu subuh buat saya azan ini urgensinya luar biasa, terutama kalau tarhim, ya kan, tarhim. Jadi sholawat tarhim itu kan penanda batas imsak gitu ya. Baik ketika kita akan sahur berarti sudah tidak boleh. Baik ketika kita mau sholat fajar, atau ketika misalnya kita sholat tahajud lalu berarti itu batas waktu kita sholat witir. Penting banget. Yang
sholawat tarahim itu. Dan speaker kalau nanti pelan ya saya nggak bisa bangun, kadang malahan. Nah, ini menjadi satu yang sangat penting juga. Meskipun kadang di satu sisi, kadang ada yang selain adzan ya juga sangat, ya kok speaker dekat masjid, ya memang kadang perasaan itu. Nah, tetapi dulur, ini tergantung. Maka apalagi di bulan Ramadan, speaker sangat penting. Saya masih ingat banget di masa kecil itu, kalau Ramadan itu kan membaca Quran. Baca Quran itu kan hampir 24 jam itu. Jadi yang namanya tadarus itu saya masih ingat gitu. Kita ya namanya anak kecil ya, dulu main mercon di sawah-sawah gitu. Terus dari kejauhan kita menembus barisan bambu-bambu besar itu, suara ngajinya orang itu sampai kadang nanti sahur itu ndak akan bisa tergantikan. Lantunan ngaji dengan speaker yang ada di masjid ndak bisa tergantikan sahdunya Ramadan. Nah, sehingga apa dulur, kita kembali flashback kepada sejarah ya. Sebenarnya azan dikumandangkan itu mengandung sejarah dan banyak makna loh ya. Waktu azan pertama kali dikumandangkan ketika selesai membangun Masjid Nabawi, itu kan siapa memilih siapa yang azan itu, para sahabat itu tidak nyangka sama sekali bahwa yang akan dipilih oleh Nabi itu adalah siapa? Bilal bin Rabah. Tidak nyangka sama sekali. Kenapa? Struktur sosial saat itu menganggap orang kulit hitam itu adalah slave, budak kasta paling rendah. Tapi bahkan panggilan paling mulia di dalam agama Islam diserahkan kepada seorang berkulit hitam, mantan budak bernama Bilal bin Rabah. Apa maknanya? Berarti satu, kenapa waktu itu Bilal yang dipilih? Pertama memang ada tentang iman ya, tetapi ada juga yang asas merdu. Suaranya Bilal adalah sangat merdu. Kalau gitu, adzan itu juga bicara tentang keindahan. Makanya saya tidak pernah berani adzan. Saya tidak berani adzan kecuali kadang subuh untuk membangunkan orang karena mungkin suara saya nggak enak, nggak gitu ya. Tapi adzan itu merdu. Yang kedua adalah asas desibel. Waktu itu kan memang tidak ada speaker, sehingga Bilal suaranya yang sangat lantang dan keras. Ini penting karena untuk membangunkan orang sekota Madinah waktu itu. Lalu yang kedua adalah asas bersih hatinya. Jadi adzan ini nggak hanya sekedar merdu, karena adzan ini panggilan hati, maka hatinya juga harus bersih. Orang adzan, makanya adzan itu harus wudu dulu juga, membersihkan dari hadas, juga membersihkan hati dari pikiran kotor. Yang keempat, adzan memilih Bilal itu berarti panggilan ini adalah seruan kesetaraan, seruan egaliter, diwakili oleh Bilal yang waktu itu struktur sosialnya sangat rendah tapi dimuliakan oleh Islam. Bahwa tidak ada kulit hitam, tidak ada kulit putih, tidak ada kulit apa. Panggilan ini adalah hayya 'alal falah. Setelah hayya 'alas shalah itu, mari menuju kemenangan. Kemenangan apa? Kemenangan umat manusia melawan setan, bahwa manusia satu ras. Siapa? Ras anak cucu Adam, tidak peduli suku kamu, ras kamu apapun, satu. Yang terakhir adalah azas adzan itu adalah azas Islam yang universal. Universal. Makanya panggilannya adalah pertama tentang takbir Allahu Akbar, la ilaha illallah, tentang tauhid, tentang syahadat kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi kita. Kemudian hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dan seterusnya adalah bicara tentang tauhid lagi. Jadi diawali dengan tauhid dan diakhiri dengan tauhid. Jadi itu urgensinya luar biasa. Nah, terakhir yang ingin saya bahas dengan ini adalah azan itu berarti dulur. Kenapa saya hubungkan dengan sembako tadi? Ini bicara tentang ujian cinta. Ujian cinta, apakah secinta apa kita sama Tuhan? Seberapa makna Tuhan untuk kita. Makanya dimulai Allahu Akbar, diakhiri dengan la ilaha illallah. Jadi ayolah kita tinggalkan polemik itu, kembali kepada substansi dan urgensi azan. Apa substansi dan urgensi azan? Panggilan sholat. Apa sih sebenarnya panggilan sholat? Panggilan untuk bertemu dengan Allah.
Allah, bertemu dengan Tuhan. Jangan berantem hanya karena pakai speaker atau tidak, jangan berantem karena itu. Jangan dulu. Berpikirnya adalah azan itu fungsinya apa, urgensinya apa. Urgensinya adalah panggilan menuju Tuhan. Dan itu harus disauti dengan cinta. Karena itu sebenarnya adalah juga panggilan cinta. Tuhan memanggil kita karena rindu sama kita, maka rindukah kita memenuhi panggilan itu? Nah itu pertanyaannya. Makanya tadi saya bilang, apakah ketika mendengar azan sampean mengatakan, kok sudah azan sih? Atau sebelum ada panggilan azan, bahkan kita mengatakan, kok belum azan sih? Nah, kalau kok belum azan, berarti kita cinta, rindu. Sautan antar rindu nanti ketemu di dalam sholat, itu namanya sholat yang khusyuk, sholat yang tumaknina, yang menimbulkan inna sholata tanha anil fakhsya'i wal mungkar. Sungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Di situ harusnya ngomongnya kita. Adzan harus merdu, sing gak merdu jangan adzan ya. Kecuali kalau memang di sana ndak ada yang bisa adzan, ya toh. Kenapa ya? Karena saya sendiri kalau jadwal adzan di masjid kami itu ya dipilihkan yang merdu lah gitu. Yang nggak merdu bukan kok nggak boleh, ya tahu diri lah gitu. Ya. Kenapa? Ini panggilan cinta memang gitu loh. Sehingga menurut saya ada yang mengatakan panggilan adzan itu panggilan yang sangat indah, benar gitu. Jangankan adzan dulu. Saya ini menetap di Bali ya. Di Bali itu ada namanya Trisanja. Itu panggilan kalau biasanya jam 6 pagi, lalu jam 12 siang, lalu ada jam 6 sore. Jadi 3 kali. Itu panggilan, bukan panggilan wallahu alam, dulur-dulur Bali itu untuk ya kayak semacam kayak adzan gitu, untuk mengingatkan ini. Isinya ya begitu, tentang Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kasih, dan sebagainya itu. Loh saya aja yang, meskipun saya minoritas, tapi saya nggak merasa terganggu itu. Nggak merasa terganggu. Itu menjadi suara keindahan, bunyi-bunyian yang menurut saya kan nggak ngerti artinya. Gitu. Dan saya, kalau misalnya ada dulur-dulur non-muslim yang ada di mayoritas muslim, asalkan kita memang benar-benar panggilan itu ikhlas, tulus, suci, hati bersih, apalagi dengan merdu, insya Allah dulur yang non-muslim juga tidak terganggu. Jadi ayo kita mulai saling refleksi kepada diri kita masing-masing, sejauh mana fungsi adzan untuk kita umat muslim, dan sejauh mana kita menjaga kebersamaan ini. Saya rasa itu kajian kita pada malam hari ini. Dan di kampung maupun di kota memang memiliki situasi yang berbeda, tapi ada yang pasti sama, itu tadi. Jadikan azan sebagai panggilan cinta. Nanti insya Allah kita tidak akan berpolemik lagi, apakah pakai speaker atau tidak pakai speaker. Saya rasa itu. Saya tidak sedang berpolemik tentang setuju atau tidak, tapi jadikan panggilan azan itu sekali lagi sebagai panggilan rindu, panggilan cinta. Nanti insya Allah akan ketemu substansi dan urgensinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan berfaedah. Salam dari Bali. Sampai ketemu pekan depan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.